Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode 67 dengan judul Seni Mantra Cepat. Langsung ke dalam alurnya. Ada kilatan cahaya darah. Potongan ini berisi kultivasi penuh Wang Lin dan dia menggunakan kekuatan Dao kuno tanpa syarat. Di tanah surgawi benua astral abadi, Wang Lin sangat berhati-hati dengan kekuatan Dao kunonya. Dia tidak ingin terlalu banyak orang mengenalinya, karena akan membuatnya sulit untuk pindah ke sini. Bagaimanapun, dari akarnya, dia termasuk dalam Dao kuno dan bukan salah satu dari surgawi. Dia harus berhati-hati di tanah surgawi. Tapi di dalam batu luar angkasa ini, dia tidak perlu khawatir. Saat pedang itu ditebas, bayangan Dao kuno raksasa muncul di belakangnya. Bayangan ini mengenakan baju besi dan mengeluarkan aura kuno. Lampu darah menyala saat Wang Lin dengan cepat memotong ruang antara lentera dan kepala Sudecai. Jiwa asal Sudecai mengeluarkan seteguk besar esensi asal dan jiwa asalnya layu. Lentera di atas kepalanya terkena kekuatan yang kuat dan terlempar. Api di dalam langsung padam. Saya tidak mau. Jiwa asal Sudecai yang melemah mengeluarkan raungan terakhir saat Wang Lin melambaikan lengan bajunya untuk meluncurkan putaran terakhir pukulan yang menghancurkan. Kemudian Wang Lin memasukkan jiwa asal Sudecai ke dalam ruang penyimpanannya. Setelah melakukan semua ini, tubuh Wang Lin gemetar dan dia batuk darah. Ia jatuh dari langit dan langsung duduk dengan mata tertutup untuk menyesuaikan diri. Raja Nyamuk mengitari daerah itu dan waspada. Adapun Yisi, itu bergerak dengan aneh dan menyerang ke kejauhan. Ketika kembali, dia memegang sebuah lengan. Lengan ini sangat berantakan, dan itu adalah lengan Sudecai. Menatap lengannya, mata Yisi dipenuhi dengan kebingungan, tetapi segera, kabut datang dari tubuhnya dan menyelimuti dirinya. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, Raja Nyamuk tanpa lelah menjaga Wang Lin. Semuanya tenang dan tidak ada fluktuasi. Ketika hari ketiga akan segera berakhir, Wang Lin membuka matanya. Dia sangat lelah. Dia telah membunuh 2 pembudidaya Void Tribulan tahap awal dalam waktu singkat, jadi dia sangat lelah. 2 sekarang, masih perlu 8 lagi. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menggenggam kekosongan. Sebuah kepala dengan cepat terbang ke tangannya. Kepala ini milik Sudecai. Matanya yang tanpa jiwa dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan yang tak ada habisnya. Setelah menatap kepala Sudecai sejenak, Wang Lin menyimpannya dengan kepala Liu Ziyuan. Harta karun lentera ini sangat aneh. Wang Lin merenung sambil melihat ke kejauhan dan melambaikan lengan bajunya. Lentera yang padam terbang ke arahnya dan melayang di hadapannya. Melihatnya, Wang Lin meludahkan energi esensi di sekitar lentera dan perlahan menyempurnakannya. Api di dalam lentera menyala kembali dan mengeluarkan cahaya lembut. Dengan esensi pembatasan Wang Lin, dia benar-benar melihat harta karun itu. Ini adalah harta perlindungan sederhana. Itu tidak memiliki kekuatan ofensif, tetapi perlindungannya sangat kuat. Selama api di dalam lentera tidak padam, jiwa asal pengguna tidak akan mati. Anda bahkan bisa memelihara jiwa asal dengannya. Itu seperti memberi makan pil ke jiwa asal, perlahan memperkuatnya. Jika itu dimurnikan ke dalam tubuh dan dibuat untuk menjaga jiwa asal seseorang, cahaya lembut dapat mengelilingi tubuh seseorang. Ini akan memberi tubuh pengguna lapisan perlindungan ekstra. Jika bukan karena ini, Sudecai akan kesulitan bertahan dari serangan putaran kedua. Wang Lin membuka mulutnya dan menghirup lentera. Lentera muncul di samping jiwa asalnya dan kemudian tubuh Wang Lin diselimuti lapisan cahaya lilin lembut. Perasaan hangat muncul di benak Wang Lin. Dia menarik napas dalam dan kegembiraan memenuhi matanya. Pertempuran ini tidak sia-sia. Yang paling penting adalah rahasia bagaimana dia bisa merapal mantra dengan begitu cepat.
Jika bisa menggenggamnya, maka kekuatanku akan meningkat pesat. Wang Lin telah bertarung melawan Su Decai, jadi dia tahu betapa menakutkannya kecepatan pemain itu. Dengan kecepatan serangan itu, selama dia punya kesempatan, dia bisa menempatkan musuhnya pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Pihak lain akan dibombardir oleh mantra tanpa ada waktu untuk melawan. Mata Wang Lin berbinar dan dia melambaikan tangan kanannya. Jiwa asal Su Decai yang terluka parah dan sangat lemah muncul di tangannya. Mata jiwanya yang asalnya tertutup, seolah-olah dia sedang koma. Itu telah menyusut menjadi hanya 3 inci. Dia berbaring dengan tenang di telapak tangan Wang Lin. Mulai dari jiwa asal ini, tangan kanan Wang Lin tanpa ampun meremas. Saat tangannya meremas, dia menggunakan mantra pencarian jiwa. Sebenarnya, sangat sulit untuk menggunakan mantra pencarian jiwa ketika celah tingkat kultivasi di antara mereka sangat besar. Hanya dengan meninggalkan Su Decai dalam keadaan terluka parah ini, Wang Lin dapat menggunakan mantra dengan bebas. Semua ingatan Su Decai digeledah oleh Wang Lin tanpa perlawanan. Segera, 3 jam berlalu. Su Decai telah hidup terlalu lama, jadi mencoba menemukan mantra tertentu dalam ingatannya akan membutuhkan waktu yang lama. 3 jam kemudian, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya, dan matanya dipenuhi dengan ekstasi. Seni mantra cepat. Su Decai ini menemukan kekayaan besar di awal hidupnya. Sebuah meteorit jatuh dari langit dan dia menemukan ukiran rumit di atasnya. Setelah mengolahnya, dia mendapatkan kecepatan casting yang menakutkan. Wang Lin membuka telapak tangannya. Jiwa asal Su Decai bergetar dan mulai menghilang perlahan, sepertinya bisa runtuh kapan saja. Tetapi setelah waktu yang lama, itu tidak runtuh atau menghilang. Sebaliknya, ada kilatan cahaya hantu, dan itu dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan. Kebencian ini datang dari keengganannya sebelum meninggal. Namun, yang menyebabkan mata Wang Lin menyempit adalah kebencian mencapai titik tertentu dan kemudian perlahan berkurang hingga mempertahankan tingkat tertentu. Jiwa asal Su Decai tidak lagi menghilang dan dia perlahan membuka matanya. Saat matanya terbuka dan bertemu dengan tatapan Wang Lin merasakan pikirannya bergemuruh dan memasuki trans. Su Decai, yang berada di telapak tangannya, terbang ke kejauhan. Tapi Wang Lin segera pulih, dan matanya menunjukkan cahaya aneh bersama dengan ketidakpercayaan. Jiwa hantu telah muncul. Wang Lin telah mengembangkan mantra ilusi berlapis-lapis, jadi dia memiliki pemahaman yang baik tentang jiwa hantu dan bagaimana mereka diciptakan. Itu tidak ada hubungannya dengan kultivasi dan sangat langka. Satu-satunya cara untuk membuatnya adalah dengan metode membentuk sekte jiwa agung, tetapi kualitasnya akan sangat rendah. Paling-paling, mereka hanya bisa membuat layar hantu dengan kualitas sedang. Dia mengerti bahwa orang mati atau binatang yang bisa membentuk jiwa hantunya sendiri adalah keberuntungan besar bagi seseorang yang mengembangkan mantra ilusi berlapis-lapis. Detak jantung Wang Lin semakin cepat. Kejutan yang tiba-tiba ini mengejutkannya, dan dia mengejar jiwa hantu yang dibentuk Su Decai. Dia merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Jiwa hantu belaka tidak bisa lepas sama sekali dari Wang Lin. Wang Lin bahkan berani membunuhnya ketika dia masih hidup, jadi dia pasti tidak takut padanya setelah dia mati. Wang Lin segera kembali, dan di tangannya dia memegang jiwa hantu yang sedang berjuang. Wang Lin memasukkan jiwa hantu ke dalam ruang penyimpanannya. Ini akan sangat berguna baginya. Setelah melakukan ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan dengan tenang mempelajari seni mantra cepat yang dia peroleh dari ingatan Su Decai. Seni ini berjalan di jalur yang ekstrim dan memungkinkan seseorang untuk mengucapkan mantra pada tingkat yang menakutkan. Kuncinya adalah membuka 9 vena mantra di tubuh seseorang. Setiap vena mantra akan meningkatkan kecepatan casting seseorang secara drastis. Su Decai telah membuka 7 urat mantra.
Yang disebut spell Vein adalah nama yang digunakan oleh Rapid Spell Arts. Sebenarnya, itu adalah metode khusus yang digunakan dengan biaya penyegelan untuk mempercepat laju perapalan mantra. Menyegel jiwa asal kultivator dalam tubuh untuk membentuk pusaran. Mengapa ini terasa mirip dengan beberapa mantra klan kuno? Ketika Wang Lin sedang mempelajari seni mantra cepat, pikiran ini muncul di benaknya. Semakin dia melihat, semakin jelas ide ini. Pada akhirnya, dia memutuskan bahwa seni ini tidak eksklusif untuk mantra pembudidaya. Jika itu digunakan dengan tubuh klan kuno, itu akan menjadi lebih menakutkan. Sayangnya, saya tidak memiliki jiwa asal tambahan. Wang Lin merenung saat dia menghafal seni mantra cepat dan sepenuhnya memahaminya. Dia kemudian berdiri dan melambaikan tangan kanannya. Tanah bergetar dan labu jatuh ke tangannya. Sebagian besar dari 30 juta jiwa Dao masih ada, harta karun ini tidak mengalami banyak kerugian. Wang Lin juga menyingkirkan payung biru dari langit, bersama dengan Raja Nyamuk. Yisi yang menyatu dengan lengan Su Decai juga dimasukkan kembali ke ruang penyimpanan Wang Lin. Setelah melakukan semua ini, mata Wang Lin menunjukkan kilatan dingin. Sudah waktunya untuk kembali, tubuhnya berkedip dan menghilang dari ruang yang rusak ini. Beberapa hari telah berlalu, tetapi masih ada niat membunuh yang intens di seluruh ekstrim Sky Prairie. Para pembudidaya yang selamat semuanya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, membuat pembunuhan mereka lebih sulit, dan pembantaian berlangsung lebih lama. Di dalam kabut, pembudidaya biasa hampir sudah gila dengan mata merah saat mereka melemparkan berbagai mantra ke dalam kabut. Dua pembudidaya Void Tribulan tahap tengah melawan serangan gabungan Lu Wenran dan beberapa pembudidaya Void Tribulan tahap awal. Tidak jauh dari situ, sisa dua wanita pembudidaya Void Tribulan tahap awal dari benua iblis hijau sedang bertempur melawan sesepuh sekte jiwa agung Yan Lu dan Sudongde. Kekuatan benua iblis hijau telah sangat berkurang setelah kehilangan dua pembudidaya Void Tribulan tahap awal. Tekanan pada dua monster tua Void Tribulan tahap tengah menjadi lebih kuat karena mereka harus menghadapi lebih banyak orang. Beberapa hari kemudian, dua monster tua Void Tribulan tahap tengah berada dalam tahap yang menyedihkan. Mereka hampir tidak bisa mengikuti lagi. Episode ke-68, dengan judul Zhang Daozong. Langsung ke dalam alurnya. Pembantaian ini tidak memiliki banyak pembudidaya seperti yang pertama kali, jadi jarak pertempuran tidak terlalu besar, hanya beberapa ratus kilometer. Sekitar 100.000 kilometer dari medan perang, masih tertutup kabut. Ada batu tergeletak di lumpur dan rumput. Pada saat ini, ada semburan cahaya dan sosok Wang Lin muncul. Langit gelap, diselimuti kabut. Hujan dari beberapa hari yang lalu tidak berhenti tetapi telah sangat melemah. Itu telah menyatu dengan kabut, membuatnya sangat lembab. Wang Lin mengambil Space Stone dan memasukkannya ke dalam ruang penyimpanannya. Wang Lin melihat ke kejauhan dan ada kilatan dingin di matanya. Setelah saya memasuki batu luar angkasa, batu itu tetap berada di tempat yang sama. Ini sangat berbahaya, dan kecuali saya harus melakukannya, yang terbaik adalah tidak menggunakannya lagi. Petik 2. Tubuh Wang Lin berkedip saat riak bergema dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di luar medan perang. Di sini, dia bisa merasakan fluktuasi mantra dan mencium aroma kematian yang samar. Selama ada pertempuran besar, akan ada kematian yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi. Wang Lin sudah bosan dengan pertempuran semacam ini dan tidak ingin banyak berpartisipasi. Dia tidak memiliki rasa kerinduan yang akan membuatnya ingin mengaum, penggarap seperti kita tidak pernah mundur dari pertarungan. Dia hanya di sini untuk menyelesaikan 3 kondisi yang telah ditetapkan oleh Banteng Hijau leluhur tua untuk membayar Sekte Jiwa Agung atas 3 hadiah itu. Ini adalah kepribadian Wang Lin, dia membalas kebaikan yang ditunjukkan padanya.
Saat ini bukan waktu yang tepat untuk melawan pembudidaya Void Tribulan, tapi jika salah satu dari mereka terluka parah, maka mungkin aku bisa beruntung. Mata Wang Lin berbinar dan tubuhnya menjadi asap saat dia semakin dekat dan dekat ke medan perang. Saat dia mendekat, fluktuasi mantra menjadi lebih kuat dan aura kematian menjadi lebih kuat. Dia bahkan bisa samar-samar mendengar suara harta karun dan mantra bertabrakan. Medan perang ini adalah tempat yang bagus untuk menangkap jiwa asal untuk disegel dalam tubuh saya untuk seni mantra cepat. Wang Lin semakin dekat dan semakin dekat ke medan perang. Tak lama kemudian, dia menerobos ke medan perang. Gemuruh menggelegar dan fluktuasi dari mantra datang dari segala arah, bersama dengan kilatan cahaya warna-warni. Awalnya ada 6 hingga 7.000 pembudidaya dari kedua sisi, tetapi sekarang hanya tersisa kurang dari 4.000. Mata mereka merah saat mereka terlibat dalam pertempuran brutal. Wang Lin melihat pembudidaya dari benua setan hijau mati dan ia melihat pembudidaya dari benua banteng surgawi mati, tetapi ia tidak bertindak. Dia tidak ingin berpartisipasi dalam pembunuhan ini. Dalam pandangannya, apakah itu benua banteng surgawi atau benua iblis hijau, yang satu sama buruknya dengan yang lain, tidak ada perbedaan di antara mereka. Dalam sekejap, Wang Lin menyerbu ke kedalaman medan perang. Tak lama kemudian, Wang Lin berbalik untuk melihat ke kanan. Dalam kabut, ada 2 pembudidaya yang berkelahi, dan yang kalah menghadapi banyak situasi berbahaya. Orang tua dari benua iblis hijau berada di tahap pertengahan Arcane Void dan serangannya sangat kejam. Itu dia. Wang Lin memandang pembudidaya yang mundur. Dia memiliki beberapa kesan tentang dia. Dia adalah orang tua yang muncul di Extreme Sky Prairie. Orang tua ini dalam keadaan menyesal dan wajahnya pucat. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, tetapi ekspresinya telah ditentukan. Setelah melirik beberapa kali, mata Wang Lin berbinar dan dia menyerang ke depan. Kultivator yang memburu lelaki tua itu memiliki ekspresi yang galak dan dia melambaikan tangannya. 2. Ilusi raksasa di sekitarnya mengejar lelaki tua itu. Kamu telah bertempur melawanku begitu lama, sekarang mati untukku. Kultivator mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Kedua ilusi besar itu melesat keluar dan akan mengejar lelaki tua itu. Orang tua itu menghela nafas. Dia telah melihat hidup dan mati. Dia telah melihat banyak teman mati dalam pertempuran ini, dan sekarang gilirannya. Ada sedikit kesedihan di dalam dirinya, tetapi terlebih lagi, dia merasa lega. Namun, tidak mungkin baginya untuk mati tanpa melakukan apa-apa. Ada kilatan rasa dingin saat dia bersiap untuk meledakkan dirinya sendiri. Ini adalah hal terakhir yang bisa dia lakukan untuk kampung halamannya sebelum kematiannya sebagai pembudidaya dari benua banteng surgawi. Orang tua ini lahir di benua banteng surgawi. Seluruh kultivasi saya berasal dari benua banteng surgawi, dan sekarang saya akan mengembalikan semuanya ke benua banteng surgawi. Saya tidak menyesal. Mata lelaki tua itu tenang saat dia berbalik. Namun, saat dia akan meledak, muridnya menyusut saat dia melihat bayangan muncul antara dia dan kultivator mengejarnya. Ini adalah sosok dengan rambut putih dan putih. Wang Lin diam-diam muncul dan melambaikan tangannya. Kabut di daerah itu bergemuruh, lalu kedua ilusi itu bergetar dan tiba-tiba runtuh. Runtuhnya 2 ilusi menyebabkan ekspresi pembudidaya benua iblis hijau berubah sangat. Bukan karena mantranya tak terkalahkan, tapi bagi pihak lain untuk mematahkannya dengan mudah hanya berarti satu hal. Yang paling lemah, orang ini adalah pembudidaya Void Tribulan. Pikiran melintas di benaknya dan pembudidaya benua setan hijau merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia mundur tanpa ragu-ragu dan hendak melarikan diri dari tempat ini. Wang Lin mendengus dingin dan mengambil satu langkah. Dia langsung muncul beberapa ribu kaki jauhnya tepat di depan pembudidaya benua iblis hijau. Telapak tangannya turun seperti gunung Tai,
dan pembudidaya tidak memiliki kesempatan untuk melawan saat tangan Wang Lin menekan kepalanya. Pembudidaya itu roboh dan hancur berkeping-keping. Jiwa asalnya dikelilingi oleh kekuatan dan ditarik keluar dari tubuh yang roboh. Wang Lin dengan cepat menempatkan segel pada jiwa asal dan kemudian menekannya ke dadanya sendiri. Jiwa asal menghilang, tetapi pusaran muncul di tubuh Wang Lin. Pusaran ini adalah awal dari urat mantra yang dibuka Wang Lin menurut Rapid Spell Art. Semua ini terjadi dengan sangat cepat dan berakhir dalam sekejap. Orang tua itu menatap dengan tercengang saat dia melihat Wang Lin menghilang. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam. Dia adalah tetua dari Sekte Jiwa Agung. Orang tua itu telah bertemu Wang Lin di istana bawah tanah dan mengenalinya. Namun, melihat rambut panjang, putih, jubah putih, dan aura dingin Wang Lin, lelaki tua itu merasa seperti dia telah bertemu Wang Lin di suatu tempat sebelumnya. Wang Lin bergerak melalui kabut dan terus bergerak menuju tempat para pembudidaya Void Tribulan sedang berjuang. Setiap pembudidaya Arcane Void yang dia temui akan segera dibunuh olehnya. Dia akan menyegel jiwa asal mereka di tubuhnya untuk memperkuat vena mantra pertama. Wang Lin samar-samar memahami prinsip seni mantra cepat. Dia harus terus-menerus menyegel jiwa kultivator asal sehingga mereka membentuk pusaran. Rotasi pusaran kemudian akan mencapai kecepatan ekstrim. Semakin banyak pembudidaya dan semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin cepat pusarannya. Akibatnya, ketika Wang Lin perlu menggunakannya, kecepatan mantranya akan meningkat secara proporsional juga. Namun, ada batasannya. Sepanjang jalan, Wang Lin telah menyegel total 9 jiwa asal pada saat dia mendekati tempat para pembudidaya Void Tribulan bertempur. Dia tidak bisa lagi menyegel lagi dan tidak bisa membentuk urat mantra kedua. Ini dijelaskan di Rapid Spell Art, dan setelah Wang Lin mengalaminya sendiri, dia memperoleh pemahaman yang mendalam. Jika dia ingin membentuk vena mantra kedua, dia akan membutuhkan jiwa asal dari kultivator yang lebih kuat. Kecuali dia bisa menjadi seperti Sudecai dan mulai menyegel dari tahap Nirvana Void, kekuatannya akan jauh lebih lemah. Pusaran yang dibentuk Wang Lin sekarang lebih kuat dari 4 pusaran Sudecai. Seseorang bisa melihat kekuatan yang sangat jauh. Pembudidaya kesengsaraan misterius harus membiarkan vena mantra kedua saya terbentuk, tetapi tidak banyak pembudidaya kesengsaraan misterius di sini. Wang Lin melihat kabut di depannya, di mana semua pembudidaya kesengsaraan Void sedang berjuang. Setelah melihat sejenak, Wang Lin mengerutkan kening. Akan sangat sulit bagi salah satu dari mereka untuk terluka parah. Para pembudidaya benua iblis hijau telah mengambil beberapa pil yang tidak diketahui yang memungkinkan mereka untuk menghadapi kabut dan juga meningkatkan kekuatan mereka. Karena seperti ini, lebih baik untuk menemukan pembudidaya Arcane Tribulan terlebih dahulu. Wang Lin merenung dan akan segera pergi ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Tanpa ragu, Wang Lin menyerbu ke depan dengan kecepatan penuh. Ketika dia menyerbu 30 kaki, seberkas cahaya hijau mendarat di tempat dia berdiri. Bumi bergetar dan gemuruh menggelegar menyebar. Bahkan kabut pun tampak menampakkan tanda-tanda runtuh setelah diterpa lampu hijau. Pukulan ini menciptakan gelombang kejut yang kuat yang mendorong Wang Lin menjauh. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin menyadarinya tepat waktu, pukulan itu akan melukainya dengan serius. Wang Lin tidak berbalik, tetapi dia merasakan rambut di tubuhnya berdiri. Dia merasakan perasaan ilahi terkunci padanya, dan dia bergegas ke depan. Riak bergema di bawah kakinya dan dia akan bergabung dengan dunia. Segel. Namun, pada saat ini, suara dingin bergema dan dunia sepertinya menjadi tertutup. Wang Lin tidak dapat bergabung dengannya. Monster tua Void Tribulan tahap tengah. Wang Lin menilai tingkat kultivasi orang yang menguncinya. Dia mengatupkan giginya dan tidak lagi mencoba menyatu dengan dunia.
Dia memanggil Raja Nyamuk yang membawanya pergi. Di belakang Wang Lin, lelaki tua bernama Zhang yang bertarung melawan Lu Wenran dan rekan-rekannya menatap kemana Wang Lin melarikan diri. Niat membunuh muncul di matanya dan dia pergi untuk mengejar Wang Lin, mengabaikan situasi pertempuran. Orang tua Zhang Daozong ini telah menunggumu selama beberapa hari, dan kamu akhirnya keluar, dasar rubah kecil. Anda membunuh Liu Ziyuan, jadi saya harus menenangkan kemarahan Master Sekte. Petik 2. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun dan terbang lebih dari 100.000 kaki jauhnya dengan Raja Nyamuk. Namun, Zhang Daozong bahkan lebih cepat, jadi dalam sekejap, jarak di antara mereka kurang dari 1.000 kaki. Episode ke-69, dengan judul Pergolakan. Langsung ke dalam alurnya. Monster tua Void Tribulan tahap pertengahan di benua astral abadi dapat membangun sekte mereka sendiri. The Seven Colored Celestial Sovereign adalah pembudidaya Void Tribulan tahap pertengahan saat itu. Dia menciptakan sekte sendiri dan merekrut murid. Bahkan sekte Jiwa Agung sangat sopan kepadanya, karena jenis pembudidaya ini pantas dihormati. Dengan kekuatan Wang Lin, dia bisa melawan pembudidaya Void Tribulan tahap awal. Membunuh mereka akan sulit, tetapi bukan tidak mungkin. Namun, jika dia menghadapi monster tua seperti puncak 7 warna Celestial Sovereign, perbedaannya akan terlalu besar. Bahkan jika dia memiliki 9 esensi dan mencapai tahap awal Arcane Void, celah ini masih terlalu besar. Paling-paling, dia akan mendapatkan kemampuan untuk melawan. Untuk benar-benar melawan monster tua Void Tribulan tahap pertengahan, Wang Lin harus mencapai tahap akhir Arcane Void, atau Dao kunonya harus melalui percobaan terakhir. Tapi Wang Lin telah menghabiskan hidupnya dalam bahaya. Terkadang, membunuh sesuatu tidak hanya bergantung pada kultivasi, terkadang ada faktor lain. Namun, pada saat ini, dia tidak memiliki persiapan dengan monster tua Void Tribulan tahap tengah mengejarnya. Bahkan dunia telah disegel, mencegahnya memimpin, dan akan membutuhkan waktu untuk membuka segelnya. Begitu monster tua itu menyusul, dia pasti akan mati. Pada saat krisis ini, kultivasi penuh Wang Lin diaktifkan dan memasuki Raja Nyamuk. Kecepatan Raja Nyamuk meningkat pesat saat menyerang ke depan. Di belakangnya, Zhang Daozong dengan tenang mengikuti, hanya ada niat membunuh yang mengerikan tersembunyi di matanya. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan melarikan diri di bawah tatapanku. Zhang Daozong masih marah karena ditipu oleh Wang Lin. Juga, Wang Lin telah membunuh Liu Ziyuan, dan dia tidak mampu menghadapi Master Sekte kecuali dia membunuh Wang Lin. Adapun dampak dari dia meninggalkan medan perang, dia tidak peduli. Alasan dia berani pergi adalah karena ini semua adalah bagian dari rencana yang telah ditetapkan benua setan hijau untuk Wang Lin. Rencana ini adalah mengorbankan sejumlah besar pembudidaya untuk menunda pertempuran ini dan memancing Wang Lin keluar. Sebenarnya, jika benua iblis hijau menginginkannya, mereka bisa saja mengakhiri pertempuran kedua dengan cepat karena bala bantuan mereka telah tiba 2 hari yang lalu. Alasan bala bantuan tidak muncul dan bersembunyi adalah untuk membunuh Wang Lin. Hal-hal yang telah dilakukan Wang Lin di Laut Pil membuat marah 3 leluhur tua dari benua setan hijau, jadi mereka telah mengirimkan perintah pembunuhan untuk Wang Lin. Ini karena semua yang telah dilakukan Wang Lin sangat mengguncang. Dia telah membunuh avatar jenius benua iblis hijau Void Cloud dan menghancurkan rencana mereka di Laut Pil, mengakibatkan pil surgawi meledak lebih awal. Hal ini menyebabkan benua iblis hijau terpengaruh dan sebagian darinya dihancurkan bersama dengan sebagian besar pembudidaya benua iblis hijau di Laut Pil. Ini adalah hal-hal yang terjadi sebelumnya, dan sekarang Wang Lin telah membunuh Liu Ziyuan dari Sekte Dao Iblis. Bahkan Su Decai kemungkinan besar dibantai dengan metode keji.
Rangkaian hal ini menjadikan Wang Lin sebagai target nomor satu yang harus dibunuh di benua iblis hijau di awal perang ini. Saat Zhang Daozong mulai mengejar Wang Lin, 100.000 kilometer dari medan perang, 4 aura tiba-tiba meletus. Keempatnya adalah Void Tribulan tahap tengah. Yang lebih mengejutkan adalah setelah 4 aura muncul, langit di atas Extreme Sky Prairie berubah menjadi warna hijau yang aneh. Hijau mengembun menjadi kalajengking raksasa. Kalajengking ini mengeluarkan semburan desis dan kabut hijau menyebar ke medan perang di bawah. Pembawa pesan setan hijau. Ketika Lu Wenran, yang sedang bertempur dengan lelaki tua bernama Zhao, merasakan 4 aura muncul dan melihat kalajengking hijau di langit, ekspresinya berubah drastis. Dia secara pribadi telah bertarung melawan pembawa pesan iblis hijau dan tahu betapa menakutkannya mereka. Dia tidak berharap mereka muncul di sini. Itu harus dikatakan bahkan di Laut Pil, hanya 3 yang muncul. Untuk benua iblis hijau, setiap utusan setan hijau sangat berharga, jadi tidak akan begitu saja mengirim terlalu banyak. Wajah Lu Wenran menjadi pucat pasi. Dia tidak tahu bahwa target dari keempat pembawa pesan iblis hijau ini adalah Wang Lin. Adapun Meridian, itu hanya kecelakaan. Mata Lu Wenran dipenuhi ketakutan saat dia meraung, cepat kembali ke istana bawah tanah dan tutup pintu masuk. Bahkan tanpa pengingatnya, ketika para pembudidaya benua surgawi merasakan keempat aura itu dan melihat kalajengking hijau di langit, satu-satunya pikiran di benak mereka adalah untuk segera kembali ke istana bawah tanah. Bagaimanapun, itu adalah garis pertahanan terakhir. 4 pembawa pesan setan hijau dan 2 monster tua Void Tribulan tahap tengah tidak mungkin untuk dilawan. Pembudidaya biasa mendarat di tanah dan langsung memasuki istana bawah tanah. Hanya pembudidaya benua banteng surgawi yang bisa melakukan ini. Para pembudidaya benua iblis hijau tidak bisa memasuki bumi. Bagaimanapun, formasi di sini masih ada dan dengan kekuatan penuh. Namun, pembudidaya Void Tribulan seperti Lu Wenran sudah terkunci dan tidak akan diizinkan untuk melarikan diri dengan mudah. 4 sinar lampu hijau bergerak menembus kabut. Kalajengking raksasa di langit terus turun, melepaskan kabut hijau dalam jumlah besar dalam perjalanannya. Saat gemuruh-gemuruh bergema, semua pembudidaya kesengsaraan Void dari benua banteng surgawi mengeluarkan raungan kemarahan. Sepertinya mereka dicegah memasuki tanah. Adapun Wang Lin, dia juga berada di dalam kabut, dan dia merasakan 4 aura kuat mendekat. Ketika dia melihat kalajengking hijau raksasa di langit, dia tidak bisa menahan napas. Dia jelas mengerti bahwa satu-satunya kesempatannya adalah kembali ke istana bawah tanah. Begitu dia terlambat dan istana bawah tanah disegel, dia harus menghadapi 6 monster tua Void Tribulan tahap pertengahan. Dia tidak akan memiliki kesempatan hidup sedikit pun, bahkan jika dia menggunakan avatar dan 3 mantra kehidupan, semuanya masih akan mengakibatkan kematiannya. Krisis hidup atau mati ini bahkan lebih hebat dari biasanya. Wang Lin tidak ragu-ragu dan Raja Nyamuk menyerbu ke bumi. Selama dia bisa menyentuh tanah, dia bisa masuk untuk pergi. Namun, dunia di sini telah disegel dan dia tidak bisa berteleportasi, jadi semuanya tergantung pada kecepatan. Ketika nyamuk buas bergegas ke bumi, Zhang Daozong kurang dari 500 kaki di belakangnya. Dia tidak terburu-buru untuk menyerang, dia ingin melihat Wang Lin menderita dalam keputusasaan sebelum mati. Di kejauhan, seberkas cahaya hijau mendekat. Seorang messenger iblis hijau akan memburu Wang Lin bersama lelaki tua bernama Zhang. Untuk benua iblis hijau, Wang Lin harus dibunuh, jika tidak, mereka tidak bisa menghilangkan kebencian di hati mereka. Pembawa pesan setan hijau berbeda dari pembudidaya biasa, mereka sangat dingin dan galak. Mereka tidak peduli dengan level kultivasi musuh. Bahkan jika mereka menghadapi sedikit murid pendirian yayasan, mereka masih akan menggunakan kekuatan penuh.
Mereka tidak akan menganggap itu sebagai penghinaan terhadap identitas mereka. Murid Wang Lin menyusut. Dia berada sejauh 3.000 kaki dari bumi. Di kejauhan, dia melihat Yan Lu batuk darah. Tubuhnya yang halus gemetar saat dia melarikan diri ke bumi. Setelah Yan Lu, Su Dongde yang berwajah pucat juga melarikan diri ke bumi. Para pembudidaya Void Tribulan memasuki bumi satu persatu setelah terluka. Lu Wenran batuk seteguk besar darah dan lengan kanannya meledak saat dia menyerbu ke bumi. Seorang pembawa pesan setan hijau mengejarnya. Begitu Lu Wenran memasuki bumi, dia akan memilih untuk menyegel istana bawah tanah. Saya harus cepat, lebih cepat. Wang Lin cemas dan berada kurang dari 1.000 kaki dari bumi. Tetapi pada saat ini, Zhang Daozong menyerang. Ini sudah berakhir. Setelah Zhang Daozong berbicara, dia menunjuk ke arah Wang Lin. Dengan itu, lampu hijau yang membuat Wang Lin ketakutan terbang ke arahnya. Itu langsung ditutup. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan menunjukkan tatapan tegas. Saat lampu hijau mendekat, payung biru muncul di hadapannya. Setelah payung muncul, Wang Lin tidak punya waktu untuk merasakan sakit hati saat dia meraung. Meledak, gemuruh menggelegar menggema saat lampu hijau bertabrakan dengan ledakan dari payung biru. Dampaknya mengenai Wang Lin dan suara letusan bergema di dalam tubuhnya. Dia batuk darah saat dia mengusir Raja Nyamuk. Dia kurang dari 500 kaki dari tanah. Jarak yang biasanya tidak membutuhkan lebih dari 1 nafas untuk menyeberang menjadi celah selebar langit dan bumi. Ini karena tidak hanya lelaki tua bernama Zhang itu mendekat, tetapi messenger iblis hijau yang dingin juga berjarak kurang dari 1.000 kaki. Menghadapi dua monster tua Void Tribulan tahap tengah, Wang Lin tidak bisa melewati jarak 500 kaki itu. Di kejauhan, Lu Wenran mengeluarkan darah saat dia jatuh ke bumi dan menghilang. Dia melihat Wang Lin, tetapi dia tidak ragu-ragu untuk menutup istana bawah tanah. Dia bisa memilih untuk menunggu sebentar setelah mengamankan keselamatannya sendiri untuk menyegel istana bawah tanah, tapi dia tidak melakukannya. Fluktuasi datang dari bumi, itu dengan cepat menutup. Mata Wang Lin menjadi merah, seolah dia sudah gila. Saat Zhang Daozong dan pembawa pesan setan hijau mendekat, dia mengeluarkan 30 juta dao labu jiwa. Dia melemparkannya ke depan. Meledak. Hati Wang Lin sakit, tapi dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Saat dia meraung, 30 juta jiwa dao di dalam labu itu meledak dan mengeluarkan ledakan menggelegar yang menggema di seluruh ekstrim Sky Prairie. Ledakan 30 juta jiwa dao sudah cukup untuk mengancam kultivator Void Tribulan tahap pertengahan. Bahkan ekspresi Zhang Daozong sangat berubah saat dia dengan cepat mundur. The Green Devil Messenger mengerutkan kening dan berhenti sejenak. Dengan kesempatan ini, Wang Lin melintasi jarak 500 kaki dengan panik. Tepat saat formasi hampir ditutup, dia masuk. Sampai di sini dulu ceritanya. Dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.